Ya, sang mama tercinta Sri Wulansi tengah terbaring lemah di rumah sakit akibat penyakit komplikasi yang dideritanya. Kepada lensa kamera Cumicam, wanita berdarah Sunda Betawi itu mengatakan jika penyakit yang dialami sang bunda dipicu karena stres. Benarkah stres yang dialami Sri lantaran Jupe tak kunjung menikah setelah menyandang status janda sejak 8 tahun silam? Iya, mama lagi sakit, udah 3 hari masih dirawat. Tapi semalam aku udah tengokin lagi, udah mau makan, udah sehatan gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa pulang. Ya, sakit apa sih? Komplikasi, darah tinggi, terus juga lambung, terus tipes, kecapean. Karena banyak pikiran, biasalah ibu-ibu, apalagi salah satu dari kita anaknya anaknya kan ya pokoknya lagi stres aja. Baru kali ini saya lihat mama saya seperti itu, makanya saya sedih banget gitu loh. Biasanya saya yang terkapar, tapi ngeliat mama saya jadi saya nggak konsentrasi lah. Yang jagain siapa di sana kalau lagi keluar? Banyak sahabat-sahabat mama saya yang jagain, tapi ya suaminya juga kan jagain mamaku. Abi selalu jagain juga. Jadi selesai tutup toko besi langsung ke situ. Kaget, mama selama ini nggak pernah sakit. Jadi kita berdua tiba-tiba orang yang jarang sakit. Aku nggak pernah sakit, mamaku nggak pernah sakit. Tapi sekali sakit, brek, tumbangnya gila banget gitu loh. Jadi aku ngerasain apa yang mamaku rasain. Jadi bahwa ya jangan berpikir kita sehat-sehat aja. Suatu saat pasti kita akan ngalamin sakit. Nah disitulah ketika kita merasa tidak sehat, kita baru menghargai bahwa sehat itu harganya mahal. Gitu. Pasti sedih karena seorang anak tuh pantasnya kan untuk selalu bersama ibunya gitu. Jadi ketika ibunya sakit pasti ngerasa banget deh kalau kita deket sama orang tua kita, terus orang tua kita sakit pasti sedihnya minta ampun. Sedih melihat sang bunda tak berdaya di ranjang rumah sakit, Jupe sebagai anak pun tak tinggal diam. Di sela kesibukan syuting di sejumlah program televisi, mantan kekasih Gaston Castanyo itu tak lupa memberikan semangat dan dukungan kepada sang mama agar segera sembuh. Tapi benarkah demi kesembuhan sang bunda, Jupe harus berbohong, hingga membuat Sri Wulansi dilanda rasa takut? Aku lagi bohongin mama. Aku kan waktu itu sempat aku pingsan zaman dulu. Ingat nggak kalian aku kena diagnosa jantung. Aku kekurangan potasium dan sodium. Aku bilang gitu sama mama, tau nggak mah? Jangan sampai mah kekurangan potasium dan sodium mah. Nanti bahaya kayak Yuli loh mah, kayak waktu diduga jantung itu mah. Jadi nggak harus makan pisang. Lihat mah, monyetnya makan pisang satu dia sehat-sehat aja mah tuh. Jadi makan aja pisang nggak apa-apa, cuma pisang. Mamaku mikir. Iya cuma pisang doang mah, nggak usah makan yang lain, sehat. Coba mama taruh di otak mama bawa pisang itu satu cukup mah, nggak apa-apa, itu mah sehat banget. Lihat kan monyet, mamaku bilang, tapi mama monyet tuh bukan. Maksudnya seperti kayak kita lihat monyet aja dengan satu pisang aja bisa bertahan. Terus sapi cuma makan berapa rumput. Jadi jangan pikir kita harus makan banyak juga. Dalam waktu sakit begini yang penting isi. Akhirnya mamaku sekarang makan pisang banyak gitu. Jadi semangatin dia tuh semalam tiba-tiba dia mau, Yul mama mau pizza. Lo keren amat, biasanya nasi goreng. Tumben mau pizza. Ya aku tahu dia nggak makan, tapi udah ada rasa pengen makan itu kan harus di support gitu loh. Karena dulu waktu aku sakit juga waktu aku nggak mau makan, mamaku bikinin jengkol, akhirnya aku nafsu makan lagi. Jadi sekarang waktu mama sekarang mau makan apa aja aku pasti kasih. Penasaran kejutan ulang tahun Jessica Mila di lokasi syuting? Jangan kemana-mana, tetap saksikan liputannya hanya di Cumicam. Sang artis EG ditangkap pihak berwajib tengah menggunakan narkotika di tempat kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Saat dibekuk, Eza tak bisa berbuat banyak apalagi menghindar, lantaran sedang mengkonsumsi barang haram berjenis sabu. Penangkapan ini pun terjadi sebagai pengembangan lanjutan saat pihak kepolisian Jakarta Selatan menciduk para pengguna narkotika di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pada hari Sabtu kemarin kita telah menangkap atau mengamankan satu orang yang diduga pengguna narkoba ya, dengan inisial EG, umur 28 tahun.
Tersangka ditangkap di kawasan Perum Cibubur Country. Dari tersangka ini kita berhasil mengamankan 1 paket sabu seberat 0,16 gram beserta alat hisapnya dan korek api. Dan menurut pengakuan tersangka, dia sudah menggunakan barang atau sabu ini sekitar 6 bulan yang lalu. Dan untuk tersangka sendiri nanti kita kenakan dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Untuk penangkapan sendiri merupakan hasil pengembangannya dari informasi masyarakat adanya penggunaan narkoba di kawasan Kemang, kemudian di kawasan juga Mampang dan Pasar Minggu. Setelah kita lakukan penyelidikan lebih jauh, kita mengarah pada salah seorang tersangka ini dengan inisial EG ini ya. Pada saat dilakukan penggerebekan dia baru saja selesai memakai, sehingga dari hasil tes urin juga masih positif ya. Dan barang bukti yang kita amankan sekarang merupakan sisa dari yang dia pakai. Barang bukti yang disita 0,16 gram sabu beserta alat hisap dan beberapa korek api ya. Tertangkapnya artis EG sungguh mengejutkan warga sekitar kompleks perumahannya. Sungguh tak disangka kalau sang artis yang dikenal baik dan tak terlihat sama sekali pengguna itu nyatanya sudah cukup lama berkarib dengan zat adiktif tersebut. Kalau sosoknya Eza sih sebetulnya biasa aja ya, misalnya mungkin jarang ketemu, mungkin karena dia sibuk syuting atau gimana gitu ya. Tetapi selama ini tidak ada masalah ya, gitu. Misalnya hubungannya baik-baik aja, kalau kita say hi, ya, kalau ketemu juga say hi. Tapi kalau untuk apa yang lainnya kita tidak tahu sama sekali gitu ya. Kalau terutama untuk kasus seperti ini kita nggak tahu. Ada temannya yang datang, tapi kemarin juga ketemu sama Eja juga Eja ngomong itu teman habis syuting gitu ya. Jadi teman syuting pulang kecapean tidur di sini, udah cuma sampai sebatas itu aja sih. Menggunakan akronim TBC, trio Tara Budiman, Billy Saputra, dan Chan Kelvin mantap maju menjadi seorang komedian. Meski tak jelas dari mana ketiganya terkonsep menjadi seorang pelawak, yang jelas aksi Tara CS sudah diminati oleh para pencintanya sendiri. Celetuk tanpa konsep dan cenderung spontan menjadi modal utama 3 sahabat ini dalam beraksi sebagai komedian. Kalau dibilang makin mantap dengan sepaket, ya alhamdulillah sih selama ini rezeki juga masih bareng-bareng juga. Iya betul. Kekompakan yang benar kata Tara, kita udah tahu sisi masing-masing dari Bang Billy ya, tahu sisi Chan. Jadi kita tuh kalau misalkan mau kenal sama orang tuh harus tahu sisi baik, sisi buruknya, biar kita semakin kompak, semakin klop, semakin tahu sama satu sama lain gitu sih. Bang Billy ngerasa udah dekat dan udah kompak gitu. Mengakui akan keterbatasannya dalam hal melucu, 3 serangkai ini rupanya sudah memiliki cara guna mengantisipasi setiap kesalahan saat berada di pentas hiburan. Sebenarnya kita bertiga nggak lucu. Alhamdulillah sih kita nggak lucu ya. Karena kita mau belajar, kita berusaha mau belajar. Ya gitu ya, balik lagi kalau dibilang cara mempertahankannya ya banyak berlatih sih. Kalau gue sih berlatih dalam arti kata kalau kita jalan bareng banyak sekali hal-hal yang ada di sekitar kita juga bisa menjadi bahan gitu. Nah nantinya dari situ kita lihat karakternya Chan seperti apa, Billy seperti apa, gue juga seperti apa. Nah dari situ kita combine. Kalau kekuatan kelemahannya masing-masing juga udah bisa kelihatan sih. Kalau gue kan emang kelemahan gue tuh ya palingan gue nggak bisa seperti Billy. Billy kan icebreaker. Nah mungkin Chan saya juga kelemahannya kebetulan di dompet sama di cicilan. Si Chan kayak gitu lucu, tapi kira live nggak lucu. Ini live. Ini kayak gini lucu. Ini live kan di bawahnya live. Kalau kayak gitu smart berarti. Kalau Billy. Kalau Bang Billy, apa sih kelemahannya nah, itu kelemahan gue tadi tuh. Dia kelemahannya tuh adalah suka lupa sama konten gitu. Yeah. Jadi kayak kadang-kadang orang nanya apa, kita udah ngomong-ngomong dia kayak apaan sih, pertanyaannya apaan sih, sama seperti almarhum abang kan. Karena kan kalau ngomong asal jeplak aja. Cuma kayak gitu. Bang Billy di TV doang pura-pura bego. Tapi aslinya pinter. Dede jadi omongin. Meski sempat digadang-gadang berniat menggantikan posisi Dono Kasino Indro, trio TBC kompak mengakui akan kemampuannya yang belum mampu setara dengan trio DKI.
kita ini bertiga tidak menggantikan sosok Warkop yang legenda banget dan yang sangat lucu dan sangat fenomenal. Kita tidak menggantikan. Tidak bisa menggantikan sosok Warkop. Kita cuma pengen mengikuti karya atau kehebatan atau kepintaran dari Warkop itu sendiri. Cuman kalau kita mengagumi, mengagumi dan mungkin ingin berkarya seperti beliau-beliau ya pengen banget sih, siapa sih yang nggak pengen tuh ingin menjadi sesukses Warkop DKI yang notabene-nya kita juga tumbuh dari kecil sampai sebesar ini pun dengan komedi-komedi Warkop. Meski nama ketiganya tergolong baru di dunia lawak, baik Tara, Chan maupun Billy mengaku pede atas apa yang dilakukannya kini. Kalau Billy enggak, ini gua masih kesel sama dia. Kurang aja. Tadi ngasih pertanyaan, apakah Anda apa tadi? Pengen bikin lagu atau gue punya TBC ini, punya band. Gue punya lagu namanya Kepo. Udah terkenal alhamdulillah. Gimana? Terkenal di mana, Pak? Di masyarakat kita doang, lingkungan kita. Kalau bilang pede banget. Cuman kalau yang emang maksudnya nantinya kita seriusin untuk bikin lagu untuk seperti apa, kan kita juga punya additional De Niro. Nah mereka juga membantu kita karena gini, kalau gue pribadi gue sih menyadari musikalitas gue juga tidak sehebat pemusik yang sekarang ya, maksudnya ya masih belajar lah. Cuman